Food Fam, welcome back pastinya di Realcast Ramadan bersama 12 Agents of Kindness-nya Real Food. Kembali lagi bersama aku, Ikuy Otak. Coba dibalik deh, alias Yuki Kato. Dan hari ini kita akan menambah wawasan kita ya tentang dunia kesehatan. Dan otomatis kita sudah mendatangkan, ini dia salah satu 12 Agents of Kindness, ada Dr. Adam Prabata. Yes. Halo. Halo dok, apa kabar nih? Sehat. Mantap. Ada tagline-nya nggak? Sehat, mantap, bugar, ye gitu. Enggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Dokter Adam apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apakah belakangan ini? Sekarang baru banget pulang dari Jepang ya, jadi masih adaptasi lah di sini sebulanan. Hai. So desu ne. So desu ne. Atau Nihon wa do desu ka? Nihon wa Chotto mama? Chotto mate ya, chotto muzukashi desu ka? Muzukashi da yo ne. Totemo muzukashi desu. Totemo muzukashi ne. Jadi tadi aku habis nanya kayak bro Jepang gimana Jepang gitu. Terus habis itu kayak aman aja. Bahasa gaulnya sih aman aja pokoknya. Tapi tadi Dokter Adam aku nanya gimana Nihongo. Nihongo tuh artinya bahasa Jepang. Muzukashi desu ka? Contoh muzukashi ya. Muzukashi desu. Muzukashi tuh artinya kayak ada kesulitan nggak, susah nggak gitu. Susah banget. Oh susah banget malah. Totemo muzukashi. So desu no. Mochiron desu. Mochiron. No. Loh, kok gue masih ke bawah Jepang ya? Anyway, karena habis pulang dari Jepang, COVID gimana ya Jepang? Sekarang sih udah jauh lebih oke, cuma gitu? waktu Omikron lebih parah, sempat sampai 100.000 orangnya yang terkena? per hari. Nah terus kalau di Jepang tuh kayak, sebentar ya guys, agak kepo gue. Kalau di Jepang kayak gimana? Kayak maksudnya ketat kayak di Indonesia nggak? Masalahnya kemarin kan Indonesia mau flight aja harus pakai PCR, harus ada vaksin paling nggak kalau satu kali vaksinnya harus PCR, kalau 2 kali vaksinnya harus antigen. Kalau di Jepang gimana? Ada certain itu nggak kayak circumstances yang tertentu? Gitu? Kalau buat domestik sih terakhir naik kereta gitu naik bis nggak ada masalah sih. Maksudnya kita nggak harus cek segala macam. Oke, nice. Tapi dia buat dari luar negerinya agak susah, kan turis sampai sekarang belum boleh masuk. Benar, dan masih ada karantina ya? Masih ada 3 hari kalau nggak salah tapi. 3 hari. Waktu itu di Jepang kena berapa tahun? Hampir 4 tahun, 3,5-an. Berarti 2019? Dari 2018. 18 akhir? 18 akhir. Oh, iya. Terus habis itu dari yang normal tiba-tiba dong? Ya, tiba-tiba dong pandemi, kaget. Wah, sekolahnya gimana tuh? Ada yang libur, cuma tempat saya kan mayoritas penelitian. Nggak ada liburnya. Tetap disuruh masuk, meskipun jamnya berkurang. Oh, jadi di Jepang kuliah S3 dan itu lebih banyaknya penelitian? Betul, dibanding kuliahnya. Kuliah cuma sebulan 2 bulan pertama. Oh gitu. Meneliti apa tuh kalau boleh tahu tuh dokter? Dapatnya lebih ke diabetes, sakit gula, sama obesitas kegemukan. Ada penelitiannya? Kenapa? Ada. Ada penelitiannya di Jepang? Ada penelitiannya. Tentang obesitas? Tentang obesitas sama penyakit gula ada di Jepang. Sama penyakit gula? Ada. Tapi kalau di Jepang gimana sih? Obesitas sama penyakit gulanya tinggi nggak? Kalau buat angka obesitasnya nggak terlalu tinggi sih ya, karena biasanya di usia dewasa itu dia mungkin 25-30 tahunan ke atas, itu ada screeningnya juga rutin. Sama kadang-kadang atasannya berani negor bawahannya kalau lebih gemuk. Ngomongnya gimana tuh? Gendut lu gitu. Ih jahat banget kalau kayak gitu ya. Sakit hati tahu orang. Saya pernah dibilang gitu. Kamu kok kalian itu kelihatannya gemukan? Coba sini ke kantor saya punya timbangan. Di kantornya tersedia timbangan. Itu kenapa tuh kalau misalnya kalau boleh tahu gitu, mereka benar-benar aware banget sama berat badan tuh untuk apa? Lebih ke utamanya buat ke kesehatan secara umum sih, karena kan dari berat badan itu bisa kemana-mana, bisa ke tensi, bisa ke gula, atau kayak sakit jantung, stroke dan lain kan dari situ. Jadi aware banget. Beliau ngelihat saya agak gemuk sedikit, tahu-tahu suruh timbang, dilihat 70 nih. Kalau dihitung kayaknya kamu udah lebih deh. Udah kamu sekarang mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan harus naik tangga. Padahal saya kerja di lantai 5. Mak? Iya. Naik tangga tuh 3 bulan? Naik tangga 3 bulan. Edan. Tapi kan nggak apa-apa, karena tujuannya untuk kesehatan. Benar, ya kan? untuk kesehatan jasmaninya gitu ya. Betul. Secara dokter masa nggak sehat gitu betul, ya kan. Anyway, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, aku tanya-tanya lebih banyak lagi. Gimana kalau kita main games? Gimana main games apa nih? Asik ya? Oke, jadi aku mau kasih games, mau kasih challenge.
Dokter Adam silakan membuat 5 kalimat yang masing-masing di satu kalimatnya harus ada kata-kata yang aku berikan. Oke. Nah, tapi ini tidak hanya, kan itu gampang ya. Kalau misalnya kayak satu katanya tentang dinding, ya kita bikin aja kalimatnya kayak yang aku mengecat dinding gitu kan, gampang. Kita kasih challenge-nya. Challenge-nya adalah sambil diiringi musik. Sambil diiringin musik. Iya, main ukulele. Waduh. Gimana? Boleh. Dengar-dengar bisa nih, petik-petik sedikit ukulele nih. Gitar sih bisa, ukulele sih nggak tahu ya. Coba Sama kita nggak coba dulu senangnya ya. Oke, silakan itu ukulelenya ada di belakangnya Dokter Adam. Asik. Ih, mantep nih. Oke. Gimana? Udah adjusting? Wah, beda ya sama gitar. Beda ya? Beda. Ah, saya nggak ngerti dua-duanya tuh. Oke, kata yang pertama nih dok. Lambung. 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 Wah, susah ya. Kenapa tiba-tiba organ nih? Iya. Sengaja ya. Karena kan aku dengar dokter katanya mau ngambil spesialis organ internis. Benar. Asik. Kita coba deh dengan nama-nama organ. Oke. Saya tadi pagi sahur kebanyakan sampai lambungnya penuh. Bener, lambung penuh. Lambung penuh. Lagunya mana? Tak teng tung gitu. Aduh. Beda ini nih. Asik. Mana coba dong langsung kalimatnya. Langsung pakai kalimatnya sama ini. Iya, ya? sama tong ting tung teng gitu. Ya, saya sahur kebanyakan sampai lambungnya penuh. Asik. Oke. Saya ini. Kapan lagi kerjain dokter? Oke, kita lanjut ke organ lambung, jantung kali, jantung. Boleh, ya. Oke. Oke. Ngabuburit sore-sore Asik. sambil mencari jantung hatiku. Ai, sedap. Abis itu diajak bukber deh. Lanjut. Lambung, jantung, ada apa lagi sih di ini? Usus. Enggak, jangan usus, susah ya saya. Hati. Tadi kan udah jantung hati, sekarang hatinya. Aduh, hati ya. Oke. Jangan bermain-main dengan hatiku. Ai, sedap. Mantap. Nanti sakit hati bro. Betul. Liver. Beda ya sama liver ya? Oke, kita next. Jantung, hati, lambung, ginjal. Waduh, ginjal. Susah banget ya. Kenapa gue kepikiran ginjal ya? Jadi pesan kesehatan tadi jadinya katanya. Sok, ginjal, kan ginjal ada 2 nih. Nah, kira-kira kalimatnya gimana? Iya. Oh, bisa nih. Ginjal aja 2, masa kamu jomblo? Saya walk out deh, Bang, kalau lagi caranya asik. Ginjal aja berpasangan, masa lu enggak gitu? Iya, Gak. Yuk buka puasa deh sekarang. Enggak deh. Oke, yang terakhir. Ya. Yang terakhir, aku mau yang random banget. Karena ini salah satu organ favorit aku kalau lagi pesen pecel ayam. Apa Yaitu ampela. Ampela goreng. Ayo ampela. Susah banget itu. Ntar dulu, ampela tuh kalau misalnya di manusia ada nggak sih? Ampela tuh bagian, iya. Ada sih kayaknya ya. Ada ya? Harusnya ada ya? Harusnya sih ada. Apa ya bahasa ilmiahnya Bahasa ampela ilmiahnya ya? saya juga nggak tahu apa itu. Kan biasanya, enaknya tahu. Enaknya tahu kan? Tahu. Kan biasanya kan gabungannya ampela tuh kalau lagi pesen di pecel ayam kan ampela campur hati, ya kan? Kadang suka ada jantungnya juga, Bener. dililit pakai usus kadang. Yang di sate juga ada. Di sate juga ada. Berarti ampela deketan sama hati kali ya? Kayaknya sih iya sih. Berarti di organ manusia apa? Pankreas? Nggak tahu atau Beda ya? pankreas, beda kayaknya sih. Liver? Mungkin Beda bagian juga liver kali ya? atau empedu nggak tahu sih Oh itu. iya bener. Oke deh, kita sikat deh ampela deh. Wah, susah. Makanan sih balik lagi. Makanan sih. ya bener. Ampela.
buka puasa enaknya pakai ampela goreng. Seret-seret deh lu. Iya. Oke, itu dia gamesnya. Thank you makasih. Dokter Adam. Mantep Dokter Adam, best menurut aku. Kayak dokter iya, bermain kata juga iya gitu ya kan. Susah nggak tapi tadi? Susah lah. Susah ya ternyata iya, ya? pakai organ soalnya susah. Dikaitinnya ya? Iya kan mikirnya biasanya kalau organ ilmiah atau pesan kesehatan. Oh iya, bener juga sih. Tapi ngomong-ngomong tentang kedokteran gitu ya. Kemarin kan baru selesai S3 yang di Jepang. Susah nggak sih kuliah di Jepang? Karena kan tadi bilangnya kuliahnya malah cuma bentar, lebih banyak risetnya gitu, penelitian. Nah itu gimana? Ada sulitannya? Ada kesulitannya nggak? Kalau buat kesulitan, terutama waktu sih ya sebenarnya. Waktu? Gimana tuh? Kenapa? Karena soalnya profesor saya tuh 9 sampai 9. Jadi 9 pagi masuk, 9 malam pulang. Oh gitu? Selama itu? Selama itu. Itu cuma penelitian dong? Itu penelitian doang. Jadi kita nggak ngapa-ngapain pun harus standby di sana gitu. Oh gitu? Nah, jadi kadang kalau profesornya nggak ada ya tidur gitu-gitu. Tapi tetap nggak boleh keluar. Oh, tidur di mana? Di kampus? Kayak di dalamnya. Oh gitu? Di kursinya gitu, iya. Karena kita nggak boleh pulang. Oh nggak boleh pulang? Tapi mau ngapain aja tidur juga nggak masalah? Nggak masalah. Tapi yang penting pas laporan kerjaannya selesai. Tapi nggak boleh pulang. Oh gitu, jadi standby aja? Standby aja. Terus komunikasinya gimana? Nah komunikasinya kalau ke orang Jepang, kebetulan kalau secara umum pakai bahasa Inggris di sana. Jadi aman. Oke, I see. Tapi kalau buat kan nggak semua, terutama mahasiswa kan kita megang mahasiswa juga S1. Iya. Itu kan nggak semuanya lancar tuh bahasa Inggrisnya. Mau nggak mau kadang ya nyampur sedikit gitu. Loh, tapi juga ngajarin anak-anak S1? Nggak semua mahasiswa S3 ngajarin S1, tapi kebetulan pas saya itu ngajarin S1. Jadi saya megang 2 atau 3 setiap tahun. Oh gitu? Sampai kayak skripsinya dia juga. Demi apa? Iya. Oh my god. Cuma kan skripsinya harus bahasa Jepang, jadi kayak konsultasi Inggrisnya ke saya gitu-gitu. Oh, jadi mereka baru translatein sendiri. Betul. Oh, berarti jatuhnya apa? Kayak asdos ya? Ada kayak teaching assistant gitu. Teaching assistant, oh gitu, oh very interesting. Tapi kalau misalnya perbandingannya nih, kuliah di Jepang kemarin sama kuliah di Indonesia, lebih suka yang mana? Kalau lebih suka yang mana sebenarnya sama-sama ada plus minusnya ya dua-duanya ya. Pasti ya? Pasti. Kalau di Jepang plusnya sih kayak teknologinya, itunya jauh lebih bagus ya. Oh lebih advance gitu lebih ya? advance. Tapi kalau budayanya sih lebih enak di Indonesia. Kan di Indonesia biasanya kalau rekan kerja atau rekan kampus kan bisa ngobrol ya. Bener. Enak. Kalau di sana kalau lagi serius gitu. Kayak ya jarang ngobrol kecuali emang waktunya istirahat gitu. Baru. Kalau enggak ya mereka pada fokus aja gitu ngerjain tugasnya masing-masing. Oh wow. Iya. Berarti kayak ngerasa, kan maksudnya itu kan pasti banyak tuh anak-anak yang ikutan S3. Itu berarti ada rasa kayak wah persaingannya ketat juga nih gitu atau gimana? Nah, ada tempat yang kayak gitu, tapi kebetulan tempat saya itu ada mahasiswa S3-nya itu ada 9 orang terakhir, 9-9-nya Indonesia. Oh gitu? Iya. Jadi saya di sana asik dong. pergi ke sana belajarnya bahasa Sunda sama Jawa. Karena isinya ya orang Indonesia. mayoritas Indonesia juga ya. Oh oke. Nah tapi kemarin di Jepang itu sendiri? Pertama sendiri, terus berapa bulan kemudian baru bawa keluarga. Oh, anak istri gitu? Anak istrinya dibawa. Oh, iya asik. Iya. Terus gimana tuh? Kayak keluarga semuanya dibawa, itu adaptasinya gimana keluarga di sana? Adaptasi keluarganya agak susah ya awalnya ya, karena kan keluarga sendiri bahasa Inggrisnya nggak terlalu oke, bahasa Jepangnya juga apalagi gitu nol kan. Terus saya juga bahasa Jepang nggak terlalu oke gitu, jadi ya lumayan struggle lah 1 tahun pertama ya. Kadang ngobrol sama tetangga pun susah, harus dikit-dikit Google Translate, lihat HP kayak gitu. Kemarin tuh di daerah mana sih? Tokyo bukan? Bukan, di Kobe, sebelah Osaka. Oh di Kobe, oh itu kota kecil juga ya? Kota kecil, betul. Oh my god, ih seru banget deh. Tapi anak umur berapa? Yang pertama udah 4 tahun, yang kedua 1 tahun. Oh, di sekolah di sana juga berarti pas kemarin riset atau enggak? Kalau yang gede ada kayak tempat bermain yang prateka, kayak ikut prateka di sana. Oke. Kayak daycare, something kayak daycare enggak beda ya? Enggak, beda-beda. Itu punyanya pemerintah.
Jadi punyanya pemerintah. punya pemerintah. Jadi kita bisa datang bebas ke sana kapan aja dan suka ada kegiatan-kegiatan tertentu buat anak-anak umur segini kayak ada umur 3, umur 4 kayak gitu. Oh seru banget. Seru banget ya. Berarti pasti kalau anak kecil kan apalagi mereka lebih cepat nyerap kan kalau bahasa linguistik. Itu berarti dia malah lebih lancar lagi jangan-jangan. Enggak, karena kan nggak sesering itu gitu ya. Jadi bisanya cuma sedikit sih. Dikit-dikit aja juga. Dikit-dikit aja. Lucu banget sih. Tapi sekarang kalau keluarga gitu, apalagi kalau istri ya gitu, ngelihat perkembangan dokter dari awal bikin konten nih, pertama kali bikin konten, sampai sekarang gimana? Oke, waktu pas pertama kali bikin konten, ya udah bikin aja gitu kayak biasa aja. Terus sempet waktu pas Indonesia itu gelombang 1 tuh yang lagi tinggi-tingginya, itu dia protes. Oh kenapa tuh? Karena kan saya pakai waktu, kan jam Jepang sama Indonesia kan beda ya? Iya beda 2 jam ya. Beda 2 jam kan, jadi biasanya kan orang minta kayak webinar atau Instagram live itu kan jam 7 malam ya. Oh jam 7, berarti 8 malam. di Jepang jam 9. 9-10 tuh, udah malam, terus itu bisa tiap hari kadang-kadang. Wow. Jadi ya protes sih kayak, kok ini mulu, kerja mulu gitu, kadang weekend juga, kapan jalan-jalan ya kayak gitu. Pas lagi tinggal di Jepang itu? Sempat ada fase-fase kayak gitu, sampai akhirnya ya saya bilang ya udah daripada protes kamu jadi manajernya aja. Itu jadi manajernya? Sempat jadi manajer beberapa bulan ya. Terus habis itu nggak lagi? Habis itu nggak lagi karena pusing dia. Oh dia pusing? Dia pusing. Gemes banget sih mbaknya, gemes. Tapi kalau soal konten, gimana milih tema konten yang mau di post gitu? Jadi biasanya itu habis bangun sholat subuh tuh, itu saya ngelihat HP. Biasanya nge-scroll Twitter sih ya. Kan Twitter pusat keributan ya, suka ada yang mau berantem tuh. Terkadang tapi justru informasi-informasi itu dari Twitter datangnya. Informasi itu dari Twitter, jadi keributan baik di Indonesia ataupun di luar itu saya lihat biasanya pagi-pagi terus baru tentuin, oh hari ini bikin ini. Kalau sempat pagi-pagi bikin, tapi kalau nggak sempat biasanya nyambi sambil penelitian, misalnya ada waktu nunggu 1 jam atau 2 jam itu saya buat. Bikin kontennya? Susah nggak sih tapi bikin konten sambil penelitian gitu? Lumayan susah. Jadi pasti mau nggak mau jadinya waktunya sih kayak waktu tidur saya sih sempat agak kurang. Jadi ke ini ya terbengkalai dikit ya. Jadi agak terbengkalai sih. Sempat ada fase penelitiannya agak ya udahlah gitu sempat ada kayak gitu. Oh my god. Nah, tapi itu berapa lama tuh riset untuk bikin konten sampai akhirnya di-post di social media? Apakah secepat itu kayak 1 hari langsung? Jadi atau kayak atau ada certain topik yang emang risetnya tuh harus lebih banyak baru post di social media. Oke, jadi kalau buat bikin konten itu saya kan risetnya bukan riset langsung, bukan saya yang ngerjain. Tapi saya cari kayak penelitian atau artikel ilmiah terbaru. Karena kan kebetulan di Jepang tuh aksesnya lebih gampang dapat itu. Oh ya? Kalau di Indonesia banyak yang harus berbayar. Kalau kecuali kita mahasiswa atau apa gitu, itu agak sulit. Kalau di Jepang aksesnya jauh lebih mudah. Itu di internet semua? Di internet, jadi kayak kampus saya tuh langganan banyak tempat, jadi lebih mudah buat dapetnya dibanding kita di Indonesia. Jadi biasanya saya ada topik ini nih, menarik nih, ya udah saya cari penelitiannya, terus dirangkum jadi satu konten. Biasanya rata-rata 1 jam sih. 1 jam? 1 jam. Set, cepet banget. Iya, soalnya udah biasa kayak gitu. Kalau di tempat saya tuh kayak kita tuh dilatih gitu. Untuk cepet gitu, gercep. Untuk cepat. Jadi biasanya kayak saya mau kamu bacanya sekarang, nanti kita berapa jam kemudian udah diskusi gitu. Kadang itu yang dibaca ada 3, ada 4 kayak gitu. Makalah tuh, 3-4 makalah? Iya penelitian ilmiah. My God! Iya. Oh my God, so gercep man. Yuki, Dokter Adam aja bisa bikin konten ilmiah hanya dalam waktu 1 jam. Kenapa kamu posting harus nunggu seminggu? Ngedit. Saya kalau foto lebih lama. Iya, foto lebih lama. Kenapa ya? Iya, nggak tahu. Kadang mau filter yang mana ya? Batal deh. Ini brightness-nya naik. Jangan deh gitu. Iya. Terus sama lebih kayaknya yang ini tiba-tiba jadi nggak cakep deh muka gue. Ganti fotonya. Iya, bener. Kayaknya nggak jadi yang ini. Atau angle-nya nggak pas gitu. Iya, terus habis itu kayak udahlah males nggak jadi gitu. Tapi ada nggak bikin konten kayak udah susah cari ini ya makalahnya, riset, terus tiba-tiba kayak nggak serak, udah nggak jadi post gitu. Ada beberapa. Lumayan banyak ada. Lumayan banyak ya, jadi kadang udah bikinnya terus aduh takut bikin ribut deh nggak jadi gitu. Takut bikin ribut? Jadi apaan kan tuh emang? Saya itu kadang nggak selalu setuju sama yang ada gitu, maksudnya kayak yang lagi dijejekin apa tapi kadang ada pemikiran sendiri gitu. Soalnya ya kayak pernah kayak dari Kemenkes bilang, dok yang ini jangan dong dok, kayak gitu, kayak apa
kayak ini rawan gitu, ada atau kayak orang dari mana bilang ini rawan nih kalau buat ke orang Indonesia sekarang, nanti timingnya nanti kayak gitu-gitu. Oh, tapi sebenarnya kan pemikiran itu make sense untuk dunia ilmiah atau kedokteran sebetulnya. Kalau di dunia kedokteran atau dunia ilmiah kan lebih cepat informasinya kan, Bener. yang baik dan yang buruk ada gitu. Tapi kalau buat masyarakat kan kita harus ini juga kan, Oh, harus penyuluhannya tuh lebih harus kayak pelan-pelan. gimana sih? Harus pelan-pelan ya? harus dipilih juga bahasanya. Iya. Oh gitu ya ternyata ya. Jadi akhirnya kayak yaudah masukin draft lagi gitu. Banyak tuh yang masih di draft. Banyak. Lumayan banyak yang akhirnya nggak bisa keluar karena udah lewat waktunya juga banyak. Oh ya. Iya. Karena orang udah nggak butuh infonya lagi gitu ya. Udah nggak butuh info, oh ya udah gitu. Oh, tapi konten yang paling Dokter Adam bikin, terus ternyata banyak banget netizen gitu atau pengikutnya, followersnya Dokter Adam ya di Instagram yang oh my god akhirnya konten ini ada, oh my god aku butuh banget konten ini, thank you. Ada nggak konten yang mana? Paling sering sih vaksin ya, karena kan Oh yang tentang vaksin. kalau tentang vaksin itu biasanya rame. Tapi kalau yang paling seru itu saya sempat masuk Lambe Tura sekali. Hah, yang mana? Jadi berantem sama Tirta waktu itu. Demi? Jadi waktu itu Tirta nge-post apa di Twitter, terus Kamu reply? saya Dokter bikin reply? postingan jawaban dari omongan Tirta per poin-poinnya. Oh, dielaborate sama Dielaborate. Dokter Adam. Terus Wow. masuk Lambe Tura, terus akhirnya ujungnya IG live sama Tirta. Rame banget yang nonton, berapa ribu lupa. Wow. Terus ya dari situ baru ya akhirnya jadi teman baik sama Tirta sampai sekarang. Malah jadi tapi Dokter Tirta sendiri kan juga punya pemikirannya sendiri tuh. Nah terus akhirnya nemuin jalan tengahnya gimana Dokter Adam sama Dokter Tirta nih? Kita diskusinya di IG live itu. Oh gitu? Di Instagram live itu kita diskusi kayak pemikirannya apa, pertanyaannya apa, terus ya kita obrolin gitu. Itu pertama kali baru ngobrol sama Dokter Tirta, baru kenal atau? Pertama kali baru kenal di situ. Oh gitu kah? Terus akhirnya sekarang jadi kayak suka bertukar pikiran gitu? Lebih jadi sering ngobrol jadinya. Seru banget. Iya. Oh my god, waktu itu bahas apa tuh? Waktu itu bahas Pasti dunia COVID pasti ya? Iya kan? Yang sempat ramai COVID itu kayak vaksinnya kenapa cepet banget, padahal vaksin lain belum ada ya kayak gitu-gitu. Oh, konspirasi itu ya? Iya konspirasi. Iya. Kan ramai kan itu kan? Aku sempat dengar. Iya. Tadi kan aku sempat nanya tentang netizen atau followersnya Dokter Adam nih yang kayak oh my god thank you udah posting gitu. Tapi ada nggak yang malah kebalikannya gitu, malah kayak ih ngapain sih posting ini, ih males banget deh, kayak maksudnya komen-komen yang negatif deh, nggak apa sih bikin ciut gitu. Banyak. Malah banyak juga? Banyak banget itu, iya. Oh my god. Antara komen di postingan atau DM banyak banget. Kayak gimana tuh? Kayak misalnya yang nggak, ya dari yang awal banget ya kayak nggak setuju COVID itu ada gitu. Oh itu iya. dari awal banget tuh ada vaksin, nggak setuju vaksin gitu. Benar. Terus kalau misalnya saya kan suka kadang ngasih info varian baru, kayak nggak usah lah varian baru, ntar imun turun bla bla bla, itu ada. Sampai yang mungkin nyerang personal segala macam itu juga ada. Masa nyerangnya personal? Iya, ya kayak nyerang ya kayak berisik kayak emang dokter beneran belajar gitu-gitu, itu kayak gitu ada. Banyak banget itu. Oh my god, berarti plus minus tuh pasti ada ya di setiap postingan gitu ya? Pasti ada, benar. Tapi akhirnya bikin kapok nggak sih? Atau kayak akhirnya bikin males gitu untuk bikin konten lagi karena adanya komen-komen negatif? Sejauh ini sih enggak, kebetulan saya cuek soalnya. Jadi kalau baca, oh ya udah gitu, kayak paling bisa jadi masukan kayak oh ternyata ada yang nggak suka kayak gini gitu. Oh oke. Jadi merubah aliran atau merubah merubah konsep? sih enggak ya, maksudnya biasanya ton bahasanya. Ton bahasanya mungkin dibikin lebih enak lah gitu atau lebih halus gitu biar kan maksudnya target saya tuh sebenarnya yang kayak mereka tuh nyampe pesannya ke mereka itu. Benar. Maksudnya jangan cuma di lingkaran scoop kita yang gimana aja tapi pinginnya melebar gitu ya. Yang kayak ke mereka juga kalau bisa syukur-syukur ada yang berubah pandangan lebih bagus gitu sih. Oh iya, jadinya terinfluence ya gitu ya. Oke. Tapi ada nggak yang selain komentar gitu, tapi ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan negatif, bukan juga mungkin positif ya bisa. Tapi ini pertanyaan yang lebih nyeleneh atau bahkan yang lucu gitu. Yang bikin dokter kayak, hah ini pertanyaannya kok ada-ada aja sih gitu. Di mana nih pas di konten apa di mana? Di DM mungkin, boleh. Di DM ya, yang nyeleneh pas lagi tentang COVID. Biasanya kalau pertanyaan tentang COVID ya. Oh kebanyakan tentang biasanya. COVID. Kalau buat pribadi,
Ada yang nyeleneh sih, cuma Ada kalau pribadi apa tuh? kayak apa? Kayak dok, udah berkeluarga belum? Yang nanya kayak Mau prospek nggak dia. tahu. Terus ada yang nanya sampai berkali-kali gitu. Oh ya? Terus saya kasih lihat istri, marah-marah dia. Masa? Iya. Marah-marah? Ya kan kayak ngapain sih gitu kayak dok sudah menikah belum? Terus udah berapa bulan lagi dok sudah menikah belum? Berapa bulan lagi dok sudah menikah belum? Pas posting foto sama keluarga malah Nah abis itu bete banget gitu. enggak, saya baru sadar apa? Oh iya udah lama nggak posting foto keluarga, pantesan mereka nggak tahu. Oh, bener. Jadi akhirnya baru posting gitu. Akhirnya posting. Tapi kebanyakan pertanyaan tuh pasti meliputi COVID ya Kalau selalu ya? pertanyaan selain ke personal, biasanya ke COVID sih. Tetap COVID ya sekarang? Tetap maaf, kayaknya belum berubah sih sampai sekarang ya. Oh, trending topik tetap COVID? Masih, kan postingan saya kebetulan banyak kan COVID dibandingkan info kesehatan lain. Jadi pertanyaannya banyak ke COVID, apalagi sekarang mau mudik kan. Oh iya Wah benar. tuh booster tuh segala macam, dok booster vaksin 1, 2 ini, boosternya boleh ini enggak? Dok anak saya begini, boleh booster enggak? Dok boosternya kapan? Saya mau mudik tanggal segini, itu kayak gitu-gitu sekarang yang rame. Jadi kayak konsultasi Jadi pribadi ya? Kayak konsultasi mau vaksin kapan, saya mau mudik, udah itu banyak banget itu. Sekarang ya, iya bener-bener. Karena kan alhamdulillah sekarang udah diperbolehkan ya mudik ya. Betul, Alhamdulillah, thank you. Thank you banget. Tapi lebih capek bikin konten atau praktik sebagai dokter? Susah ya. Nah, apa capeknya beda mungkin Heli? Capeknya lebih beda soalnya. Karena kalau praktek sebagai dokter kan fisik juga kan, karena kan kita harus ngobrol, mikir juga kan, interaksi sama pasien juga. Kalau buat bikin konten lebih ke mikir sih ya, kayak kadang nyari topik apa tuh kalau lagi nggak ada apa-apa topiknya diomongin tuh bingung. Terus habis itu nyari penelitiannya, kalau capeknya beda sih. Capeknya beda ya? Pusingnya sama? Pusingnya sama. Pusingnya sama? Pusing sama-sama pusing dua-duanya. Sama-sama pusing ya? Kan suka ada yang bilang tuh kayak, bikin konten doang, enak, gampang, cobain dulu. Cobain dulu guys. Masalahnya dokter Adap ini kontennya tentang kesehatan. Jadi harus ada risetnya dulu Ada risetnya. ya. Kalau salah itu saya yang dipanggil ID nanti. Oh coya, Iya, takut takut. dong. Bener. Wah masih ujian udah dipanggil ID aja gue gitu ya. Oke, tapi kan kalau bikin konten itu terkenalnya sebagai influencer berarti ya kan, bisa menginfluence orang. Apalagi banyak netizen yang nanya-nanya tentang seperti tadi contohnya tentang vaksin gitu, apalagi pas lagi mau mudik sekarang gitu ya. Nah, itu kan berarti jatuhnya dokter adalah seorang influencer, tapi dokter adalah seorang dokter juga dan juga edukator. Nah, lebih pinginnya dikenal sebagai apa? Antara ketiga itu. Lebih ke dokternya sih pasti ya. Pinginnya sebagai Pengennya dokter. sebagai dokternya aja. Jadi kayak mikir kayak influencer atau konten kreator lebih kayak bonus aja sih. Oh, nice. Jadi istilahnya seneng bisa berbagi sama orang gitu ya. Senang bisa bermanfaat lah. Dulu tuh saya nggak mau jadi dokter sebenarnya soalnya. Masa? Serius. Maunya jadi apa dulu? Sempat maunya jadi teknik, pokoknya mau masuk teknik. Terus ya sempat ada fase satu semester cabut-cabutan tuh ada. Di pas kuliah Pas kedokteran? kuliah kedokteran. Oh ya? Iya kan saya dipaksa soalnya masuknya. Oh kayak udah masuk aja deh gitu. Jadi anggot-anggotan ya? Dokumen saya, saya kan masuknya dari yang dokumen tuh SNMPTN ya kalau zaman sekarang tuh. Oh SNMPTN. Yang kita cuma ngirim berkas dari sekolah pakai nilai rapot, yang pakai rapot itu. Lupa deh. Ya, Pokoknya ambil jalurnya itu. Ambil jalur itu terus saya bawa pulang, karena dapat nih dari sekolah. Terus tahu-tahu, nih papa udah isiin, kamu kasih aja ke sekolah. Hah? Pas dilihat dokter serius nih, paling nggak keterima kan. Terus ya udah, terus buat sisa-sisa suratnya saya bayarin teman-teman saya nih buat saya traktir. Tolong diisi ya, ini bikin surat kayak surat motivasi dan lain-lain, rapihin berkasnya. Total keterima. Keterima waktu itu universitas apa pertama? Di UI. UI langsung? UI kedokteran? Gokil, anak pintar bro. Nggak hoki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus akhirnya sekarang juga bisa bermanfaat lebih banyak baru lagi. rasanya sekarang bisa bermanfaat. Baru kasanya. Masalahnya awalnya dipaksa, istilahnya kayak tiba-tiba nyemplung, sekarang kok jadi cadel. Sekarang malah S3 ya. Iya. Wah gokil sih. Tapi untuk bulan Ramadan ini kira-kira ada wejangan yang dipegang nggak sama dokter Adam? Oke, kalau buat Ramadan, kalau buat kesehatan secara umum itu sama kayak biasa sih sebenarnya, sama kayak nggak Ramadan. Jadi itu tapi kadang suka lupa nih orang kalau Ramadan. Pertama makan. Iya. Kenapa? Karena kan
ada yang malah makan pas Ramadan itu malah berat badannya nambah. Nah, itu karena balas kenapa tuh? dendam. Jadi kan kita kan Ramadan makan 2 kali, kalau Iya. biasa makan 3 kali. Benar. Nah ini setelah pas Ramadan makan sahurnya banyak, bukanya banyak, habis tarawih makan lagi. Iya, benar. Jadi malah beratnya naik, terus malah minum yang manis-manis gitu. Jadi padahal tuh kan sebenarnya harus kalorinya kalau mau itu harus sama sebenarnya. Sama kita biasa ya? Harus tetap disesuaikan kayak kita biasa gitu. Bukan artinya kita kelaparan terus jadi lebih banyak. Iya bener. Tapi yang harus kita perhatiin berarti apa dok? Kalau untuk kesehatan gitu di bulan Ramadan ini? Saya tadi selain makan, itu yang suka lupa tuh aktivitas. Karena kan kita kan idealnya tuh sebenarnya orang dewasa itu minimal 150 menit setiap minggu. Apanya? Aktivitas fisik yang aerobik. Yang kayak Aerobik? lari, jogging, Senam? sepeda. Enggak. Aerobik tuh yang apa terus-terusan konstan bergerak. Oh. Bukan yang kayak tiba-tiba bergerak berhenti kayak main bola kan kayak gitu kan. Kalau kayak jogging, sepeda kan rutin tuh terus setengah jam nggak berhenti kan. Nah itu idealnya 150 menit seminggu minimal. Kalau bisa 300 menit seminggu itu jauh lebih bagus. Oh my god. Nah lagi kan pas puasa kan kayak aduh capek gitu Iya kan. nggak sih? Ausnya. Aus kan? Ausnya itu loh dok. Bener. Terus gimana? Paksain aja? Dipaksain tapi kan bisa habis buka. Oh iya, Atau benar. 1 jam sebelum buka, setengah jam sebelum buka, kayak gitu. betul. Sama terakhir istirahat. Istirahat? Kan sebenarnya idealnya kan kita tidur 6 sampai 8 jam. Ada penelitian yang bilang kalau di atas 9 jam tuh nggak bagus. Iya. Di bawah 6 jam nggak bagus. Jadi harus di rentang itu gitu. Nah kan kalau puasa kadang kalau lagi weekday, tarawih sampai malam. Iya. Sahur bangun langsung kerja lagi. Kan tidur jadi sebentar. Betul. Giliran weekend balas dendam. Itu nggak baik? Itu nggak baik. Oh gitu toh. Jadi tetap perharinya tuh harus di rentang itu. Kalau nggak sempat dijadwalin, kalau terutama yang masih bisa WFH, dijadwalin tidur siang gitu. Sesuai jumlah tidur yang kurang itu. Oh, Strateginya walaupun begitu. orang dewasa harus nggak tidur siang? Baiknya sih di malam semua 6 sampai 8 jam. Tapi kan kalau bulan puasa kan beda ya waktunya ya. Batas Kita waktunya. lebih pendek waktu tidurnya. Itu WHO sendiri yang bilang rencanakan jadwal tidur siang kalau tidur malam kalian kurang. Oh gitu? Mm-mm. Abis ini gue tidur dulu ya? Iya, tetap. Oh gitu toh. Karena sebenarnya tidur tuh apa sih manfaatnya? Kayak kan tidur istirahat aja. Kenapa dipentingin banget? Itu nyambung ke tadi ke makan sama aktivitas juga sebenarnya. Oh ya? Misalnya nih, pernah denger nggak kalau orang yang tidurnya kurang, itu biasanya dia mengisi waktu nggak tidurnya makan. Kayak lagi begadang coba lapar kan? Kayak enak nih kayaknya rebus mie gitu. Oh my Enak god. nih nasi goreng gitu. Perasaan enak aku nih. cerita ini bukan ke dokter Adam deh, aku cerita ke siapa ya? Oh my god, iya lagi. Nah jadinya kan berat badannya makin gak kekontrol kan. Iya benar. Terus ya nyambung semua. Kayak misalnya kita nggak aktivitas fisik misalnya, kan waktu tidurnya jadi buruk. Iya. Kan tidur tuh padahal bagus buat organ juga buat kesehatan secara umum gitu. Iya. Jadi sebenarnya nyambung tiga itu sih nyambung muter-muter aja itu saling Muter ya, mempengaruhi. berkaitan ya. Benar. Berarti 3 itu ya, aktivitas, pola makan, dan istirahat. Itu yang pas bulan puasa orang kadang suka mereka Lupa tahu tuh. tapi lupa. Iya, lupa banget. Iya. Oh gitu, oke. Tuh catat ya guys ya, pokoknya 3. Pola makan, tidur ya, istirahat, sama aktivitas ya. 150 menit paling nggak seminggu. Bener. Itu dia. Hitungin dah, pokoknya semua dihitung, dicatat gitu ya. Bener. Siap, alright. Kalau gitu thank you so much Dokter Adam. Thank you so much Yuki. Thank you udah ngobrol-ngobrol sama kita, membahas dari A sampai Z, dari organ-organ, sampai ke COVID, sampai ke konten-konten, terus sama sekarang yang 3 itu ya yang kita harus perhatikan. Alright, so sukses, Makasih. lancar S3-nya. Amin. Amin. Udah ya? Udah lulus. Udah lulus? Udah lulus. Lancar buat spesialisnya. Amin. Amin. Alright dan Real Food Fam, sampai ketemu lagi di Realcast Ramadan selanjutnya. Jangan lupa follow Instagramnya Real Food @fitwithrealfoodid, dan pastinya juga jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Real Food, yaitu Real Food Indonesia. So see you guys next time. Thank you so much Dokter Adam. Thank you Yuki. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Semoga lancar menjadi dokter spesialis. Amin, makasih banyak. Amin. Bye guys. Bye guys.